Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Marilah pada saat ini kita mulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita siapkan hati kita untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Kita naikkan pujianku kagum akan Engkau. So
Tuhan Allah Bapa kami yang berkata di dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang padamu ya Tuhan pada saat ini. Sebelumnya kiranya Kau ampuni setiap dosa kesalahan kami, pelanggaran yang telah kami perbuat ya Tuhan, agar kami layak menghadap hadirat-Mu. Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk setiap berkat dan kemurahan-Mu, anugerah, kesehatan, kekuatan yang Kau berikan bagi setiap kami, dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu. Dan pada saat pagi hari ini kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Kau pimpin ya Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Kau sendiri ya Tuhan yang hadir bersama-sama dengan kami di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Biarlah kami dapat tetap bersekutu, memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita memuji nama Tuhan. Kita naikkan pujian bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguruskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguruskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguruskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Marilah kita menyiapkan hati kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Kita naikkan pujian tanda-tanda kemenangan. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Barang telah mengundi, siap untuk dituai. Banyak jiwa menantikan uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pedang sekeliling.
pagi. Mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat pagi hari ini kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu. Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami kembali untuk bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan bubuhkan firman-Mu atas mulut lidah hamba-Mu. Singkapkan rahasia-rahasia firman-Mu, sehingga hamba-Mu dapat menjadi suatu saluran berkat bagi seluruh sidang jemaat-Mu di GBDI Tentrem Rahayu Gangsiran. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa sembahyang kami, dan kami sambut berkat firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat pagi hari ini kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam surat Efesus pasalnya yang kelima, ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Kita akan membaca di dalam surat Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-20 yang berbunyi demikian. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam kehidupan kita pada saat-saat ini, keadaan dunia bukannya semakin baik, bukannya semakin nyaman, akan tetapi keadaan dunia pada saat ini diliputi dengan berbagai macam bencana, diliputi dengan berbagai macam peristiwa terjadi atas negara kita Indonesia dan dunia pada umumnya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak berserah diri kepada Tuhan dan kita minta pertolongan daripada Tuhan, maka di dalam kehidupan kita yang diliputi dengan berbagai macam peristiwa yang menimpa di dalam kehidupan manusia pada saat ini, maka kita tidak akan dapat kuat, tidak akan dapat bertahan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Pada saat pagi hari ini, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita lewat surat Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-20 ini. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bagaimana kehidupan kita di dalam dunia ini, supaya kita dapat menjaga kualitas iman percaya kita. Dalam ayat 15 ini Rasul Paulus mengatakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dalam ayat ini Rasul Paulus menegaskan kepada kita supaya kita dapat memperhatikan keadaan zaman, keadaan situasi yang ada di sekitar kita, di mana Rasul Paulus mengatakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus dapat mengintrospeksi diri kita, supaya kita dapat melihat bagaimana kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kehidupan kita yang pada saat ini yang diliputi dengan berbagai macam persoalan, dengan berbagai macam masalah, dengan berbagai macam yaitu peristiwa-peristiwa yang harus dihadapi oleh manusia dan anak-anak Tuhan pada umumnya. Sehingga Rasul Paulus mengatakan, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal. Kalau kita melihat kehidupan orang bebal adalah orang bukan hanya sekedar bodoh. Kalau hanya bodoh tetapi dapat menurut, dapat dengar-dengaran akan nasihat orang lain, itu dapat diperbaiki. Akan tetapi orang bebal adalah orang yang lebih parah daripada orang bodoh. Orang bebal adalah, kalau bahasa Jawanya, yaitu orang yang dablek, orang yang tidak dengar-dengaran akan nasihat dari orang lain. Atau bahasa halusnya yaitu badal saking saliring reh pitutur becik, yaitu orang bebal yang tidak mau mendengar nasihat yang baik dari orang lain. Orang bebal adalah orang yang semaunya sendiri. Apa yang menjadi pandangan dirinya sendiri, itulah yang dianggap benar oleh orang bebal. Maka Rasul Paulus di dalam ayat ini mengingatkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita menjadi orang yang peka, orang yang dapat mengerti situasi dan kondisi
keadaan sekitar kita. Paulus mengatakan di dalam ayat ini, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal. Jadi bagaimana kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, supaya kehidupan kita jangan sampai sama, jangan sampai seperti orang bebal yang tidak mau menerima nasihat-nasihat yang baik dari orang lain. Akan tetapi mengingatkan kepada kita supaya kita hidup seperti orang yang arif. Kata arif yaitu orang yang bijaksana, orang yang mau mendengar perkataan orang lain, yang mau mendengar nasihat dari orang lain. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita disuruh oleh Rasul Paulus, jangan sampai kehidupan kita itu seperti orang yang bebal, orang yang hidup semaunya sendiri, yang tidak mendengar perkataan atau nasihat orang lain. Akan tetapi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita mau mendengar nasihat orang lain, nasihat-nasihat yang baik tentunya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita hidup di tengah-tengah dunia yang semakin berat ini, keadaan dunia yang semakin yaitu jahat ini. Maka Rasul Paulus mengingatkan kita supaya kita dapat mengintrospeksi diri kita, bagaimana kehidupan kita, apakah kita sudah hidup dengan baik, dengan seturut kebenaran firman Tuhan, atau sebaliknya. Dan dalam ayat 16 juga mengatakan demikian, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi Rasul Paulus selain mengingatkan kehidupan kita supaya kehidupan kita itu hidup di dalam kebaikan, hidup di dalam yaitu dapat mengendalikan diri kita, dan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan dapat mempergunakan waktu yang ada. Kita sebagai anak-anak Tuhan dapat mempergunakan waktu-waktu yang ada. Dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa hari-hari ini adalah hari yang jahat. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan harus sepandai-pandai mungkin untuk memilah-milah waktu dan keadaan, supaya kita dapat menata kehidupan kita harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kehidupan kita dalam waktu-waktu yang jahat ini justru jauh daripada Tuhan. Justru kita meninggalkan iman kita daripada Tuhan. Akan tetapi, marilah waktu yang ada, kesempatan yang ada, kita pergunakan sebaik mungkin untuk beribadah kepada Tuhan, untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, supaya kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya ini jangan sampai kita menyimpang dari kebenaran firman Tuhan.
supaya kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita mengingkari kehendak Tuhan. Akan tetapi, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, biarlah kita seperti orang-orang yang bijaksana tadi, yaitu orang-orang yang arif, dapat melimbang, dapat menilai langkah-langkah kehidupan manusia. Mana yang baik yang harus kita lakukan, dan mana yang tidak baik yang harus kita tinggalkan dari kehidupan kita. Dalam ayatnya yang ke-17, Rasul Paulus juga mengingatkan kembali, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sekali lagi Paulus mengingatkan kepada kita dalam ayat yang ke-17 ini, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kalau orang yang bodoh, orang yang bebal, orang yang yaitu menolak akan didikan atau ajaran dari orang lain maupun orang tua, maka kehidupannya tidak dapat ditata, dan kehidupan orang tersebut yaitu hanya semaunya sendiri. Apa yang dianggap benar, itulah yang dilakukan. Akan tetapi sebagai anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita diberikan hikmat, kita diberikan kemampuan. Karena apa? Karena kuasa Roh Kudus yang akan senantiasa mengingatkan kita, yang senantiasa akan mengajar kita. Nah, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan tidak peka akan suara Roh Kudus, maka kita akan tersesat. Akan tetapi, kita sebagai anak-anak Tuhan yang dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, kuasa Roh Kudus itu yang akan memberikan kemampuan bagi kita. Kuasa Roh Kudus itu yang akan mengingatkan kepada kita. Kuasa Roh Kudus itu yang akan mengajar di dalam situasi keadaan apapun. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita senantiasa mengandalkan akan pimpinan kuasa Roh Kudus, supaya kuasa Roh Kudus itu senantiasa mengajar dan mengingatkan kepada kita manakala kita hidup jauh daripada Tuhan, manakala kita yaitu menyimpang dari firman Tuhan, maka kuasa Roh Kudus akan mengingatkan kepada kita supaya kita dapat kembali kepada jalan yang benar, sehingga kita dapat berusaha, kita dapat melakukan apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan, dan kita menjauhi dari segala larangan-larangan daripada Tuhan, sehingga kehidupan kita dapat dipimpin oleh Roh Kudus dan firman Tuhan. Maka dalam ayatnya yang ke-17 ini,
Rasul Paulus tadi mengingatkan kepada kita, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kita harus berusaha, kita harus berjuang, kita harus belajar. Orang yang mengerti kehendak Tuhan, yaitu harus melalui proses belajar, harus mengasah kepekaan hati kita, sehingga kita dapat mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan dalam ayat 18 ini juga dikatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kembali, dalam ayat ini ada suatu dorongan, ada suatu peringatan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, dan tentunya juga terhadap kita sebagai orang-orang yang percaya. Rasul Paulus mengatakan, janganlah kamu mabuk oleh anggur. Orang yang mabuk oleh anggur, maka orang tersebut tidak dapat dikendalikan hawa nafsunya, pikirannya, ucapannya, dan kelakuan. Anggur dapat membawa manusia itu menjadi tidak ingat akan segala sesuatu. Orang yang mabuk anggur, selain dia dapat mengatakan perkataan-perkataan yang nyeleneh, perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan seperti orang ya gila, atau bicara kasarnya adalah delemeng, maka orang yang mabuk itu bicaranya tidak terkendali. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan sampai kita sama seperti orang yang mabuk anggur. Orang yang mabuk anggur tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Orang yang mabuk anggur tidak dapat menyadari apa yang diperbuat itu benar ataupun salah. Akan tetapi dalam ayat ini Rasul Paulus mengingatkan kepada kita supaya kita penuh dengan roh. Memang orang yang minum anggur atau minuman keras itu kalau sudah banyak itu dapat merasakan yaitu seolah-olah beban terlepas. Ada sukacita, dapat berteriak-teriak dengan bebas, dengan bicara yang semaunya sendiri. Akan tetapi orang tersebut tidak dapat menyadari akan segala sesuatu efek yang dikatakan atau yang diucapkan oleh dirinya, sehingga perkataan-perkataannya yang tidak terkontrol, sehingga yang menonjol hanya hawa nafsunya, keinginan daging. Akan tetapi lain dengan orang yang dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus.
Kalau orang yang mabuk anggur itu merasakan sukacita, akan tetapi hanya sesaat ketika dia tidak sadar oleh karena mabuk anggur tersebut. Setelah mereka habis efek dari anggur tersebut, maka kembali mereka akan mengalami kesedihan, mengalami yaitu kepahitan, mengalami kesusahan. Berbeda dengan orang yang dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Bukan hanya sukacita yang sesaat, bukan hanya kesenangan-kesenangan yang dirasakan hanya bersifat sementara. Akan tetapi, efek dari kepenuhan Roh Kudus adalah orang tersebut akan merasakan damai, sukacita yang kekal. Walaupun di tengah-tengah penderitaan, walaupun di tengah-tengah kesulitan, Roh Kudus itu akan memberikan kemampuan. Roh Kudus itu akan memberikan kekuatan. Roh Kudus itu akan memberikan penghiburan. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, marilah pergunakan waktu-waktu yang ada dengan sebaik mungkin. Jangan sampai kita seperti orang yang mabuk anggur, hanya mengalami sukacita yang sesaat, sukacita yang sementara. Akan tetapi marilah kita berusaha, kita berjuang, minta pimpinan dan pengurapan Roh Kudus, supaya Roh Kudus itu yang menguatkan kita, yang memampukan kita untuk menghadapi segala persoalan yang ada. Orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka orang tersebut akan dapat mengendalikan dirinya, akan dapat mengontrol dirinya, sehingga kehidupannya itu dapat menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan dalam ayat ini Rasul Paulus juga mengatakan dalam ayat yang ke-19, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, hitung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka mereka dapat mengendalikan perkataannya. Berbeda dengan orang yang dipenuhkan dengan kemabukan oleh anggur manis. Perkataannya ngelantur kesana kemari dan tidak dapat disadari apakah perkataannya itu dapat melukai hati orang lain atau tidak. Akan tetapi orang yang dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, maka perkataannya akan terkendali. Dan Rasul Paulus mengatakan di dalam ayat ini, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, hidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bergembira, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan
segenap hati. Jadi orang yang dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, maka perkataan-perkataannya itu lebih baik, yaitu perkataan yang dapat membangun orang, perkataan yang dapat mempermuliakan orang, yang dapat mempermuliakan Tuhan. Jadi perkataan-perkataan yang keluar dari mulut bibirnya adalah perkataan yang membangun orang lain dan dapat mempermuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat ini juga orang yang dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus dapat mengungkapkan isi hatinya dengan puji-pujian, dengan nyanyian rohani yang diungkapkan dari hati dan keluar dari mulut bibirnya, sehingga dapat mempermuliakan Tuhan. Dapat mengagungkan nama Tuhan dalam keadaan situasi apapun, dalam keadaan baik atau tidak baik, dalam keadaan menderita atau senang, ada pujian, ada ucapan syukur, bukan umpatan, akan tetapi yang keluar dari mulut bibir adalah ungkapan rasa syukur kepada Allah. Maka dalam ayat 20 ini Rasul Paulus mengatakan, ucapkanlah syukur, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Jadi mengucap syukur bukan hanya pada waktu senang, bukan hanya pada waktu diberkati Tuhan, bukan hanya pada waktu sehat, akan tetapi mengucap syukur di dalam segala perkara. Kalau kita juga dapat membaca di dalam surat Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Tesalonika, kalau kita juga dapat membaca di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-18 mengatakan demikian, Rasul Paulus, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Jadi dalam situasi kondisi apapun tetap ada ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengucap syukur itu tidak mudah. Manakala kita sakit, manakala kita kekurangan, manakala kita mengalami penderitaan, dikatakan untuk mengucap syukur itu susah, itu berat.
Akan tetapi bagi orang yang dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus dan firman Allah, maka orang itu akan mampu untuk mengucap syukur. Jadi mengucap syukur itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan jangan hanya mau menerima yang baik saja. Manakala yang tidak baik kita tidak mau menerima. Kalau orang dunia, maka mereka hanya mengucap syukur, dapat sukacita pada waktu mereka diberkati, pada waktu mereka menerima sesuatu, pada waktu mereka mengalami hal yang baik. Akan tetapi bagi anak-anak Tuhan berbeda. Kita harus dapat mengucap syukur di dalam segala hal, di dalam segala situasi dan kondisi apapun. Maka ucapan syukur itu harus ada di dalam kehidupan kita. Maka kita jangan sampai hanya mau hal yang baik saja, tapi manakala kita mengalami kesusahan, manakala kita mengalami kesulitan atau sakit penyakit, justru kita lari daripada Tuhan. Maka pada saat-saat ini, di mana kehidupan manusia diguncangkan oleh keadaan situasi yang tidak menyukakan, bangsa kita pada saat ini mengalami pandemi corona, mengalami banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan sebagainya. Keadaan politik juga semakin tidak menentu. Satu dengan yang lain saling menjatuhkan. Akan tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita berani tampil beda. Kita dapat menegakkan yang benar di atas yang benar, dan yang salah tetap salah. Kalau kita tidak belajar akan firman Tuhan, kalau kita tidak berpegang teguh atas firman Tuhan, maka iman kita pada saat ini akan mudah tergoyahkan. Banyak anak-anak Tuhan akan jatuh. Tapi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, berpeganglah apa yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apa yang telah kita terima daripada Tuhan, biarlah itu yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Peganglah apa yang benar dan lakukanlah di dalam kehidupan kita, supaya kita tetap dapat berdiri tegak di dalam kebenaran. Paulus juga mengatakan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-14, Paulus mengatakan demikian, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Kebenaran firman Tuhan itu hendaknya menjadi landasan hidup kita. Jangan sampai kita lepas dari kebenaran firman Tuhan.
dan kebenaran firman Tuhan itu dapat menjadi suatu pegangan hidup kita di tengah-tengah situasi keadaan yang jahat ini. Seperti kembali Rasul Paulus katakan di dalam Efesus 5 ayatnya yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi kita harus sepandai-pandai mungkin untuk mempergunakan waktu yang ada ini. Kita pergunakan sebaik mungkin sesuai dengan landasan firman Tuhan. Puji nama Tuhan, firman Tuhan saya sampaikan di sini, biar firman Tuhan ini dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kita, di dalam kita menghadapi situasi, keadaan, kondisi pada saat zaman ini yang bukannya semakin baik, akan tetapi semakin jahat. Keadaan dunia yang semakin tidak menentu, maka berpeganglah kepada kebenaran firman Tuhan yang telah kita terima dan kita yakini. Kita pegang sampai akhir hidup kita. Puji nama Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih dan kemurahan-Mu, atas waktu yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, tanamkan, meteraikan firman-Mu di dalam loh hati pikiran kami, sehingga firman-Mu dapat kami renungkan dan dapat kami terapkan, kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan di dalam loh hati pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Sebab kami menyadari tanpa pimpinan kuasa Roh Kudus kami tidak mampu berbuat apa-apa. Tanpa tuntunan dari firman-Mu, maka kami akan jatuh dan tersesat. Maka Tuhan, kami mohon pengurapan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, pada saat pagi hari ini kami datang kepada Tuhan, menyerahkan seluruh sidang jemaat yang ada di GPD Tentrem Rahayu Gangsiran, dan juga seluruh umat milik-Mu dan juga hamba-hamba-Mu. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan jaga lindungi mereka, di mana masa-masa pada saat ini, masa pandemi, di mana banyak manusia yang bertumbangan, ya Tuhan. Maka kami mohon campur tangan kuasa-Mu, pengurapan-Mu, perlindungan-Mu bagi seluruh umat milik-Mu Tuhan, sehingga umat-Mu ada di dalam pemeliharaan, ada di dalam perlindungan dan penyertaan kuasa-Mu. Berkati dan cukupkan segala suatu kebutuhan umat milik-Mu Tuhan. Dan pada saat ini kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sakit, kiranya Tuhan jamah, Tuhan pulihkan dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Engkau pulihkan segala sakit dan kelemahan tubuh, Engkau sembuhkan seperti sedia kala, sehingga dapat beraktivitas kembali, dapat kembali melayani pekerjaan Tuhan, dapat membimbing, menuntun anak menantu cucu-cucunya Tuhan. Dan juga kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di GPD Tentrem Rahayu. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan pelihara, Tuhan jaga lindungi mereka. Berkati dan cukupkan segala sesuatu kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hamba-hamba Tuhan di mana mereka berada. Kiranya Tuhan urapi, Tuhan lengkapi dengan kasih karunia-Mu dan tanda-tanda mujizat-Mu, sehingga mereka dapat melayani pekerjaan Tuhan dengan penuh pengurapan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kiranya Engkau curahkan berkat-Mu atas seluruh umat milik-Mu dan juga hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapa,
segala doa sembahyang kami hanya kami panjatkan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.